Halo guys, welcome back to my channel. Terima kasih sebab kamu sudi menonton video saya lagi dan lagi dan lagi. Walaupun ya ginilah ya guys ya, emak-emaknya stay at home mom gitu. Minggu lalu saya sudah buat video 40 idea vlogging untuk general, untuk semua orang coba. Dan kali ini saya akan buat 30 vlogging idea untuk ibu di rumah ataupun 30 cool vlogging ideas for stay at home mom untuk 2024. Sebelum itu kita dengar dulu kita punya intro. Untuk cari konten tanpa kita perlu keluar dari rumah itu sangat pressure ya guys, untuk konten creator macam kita yang ibu-ibu ini. Kita mau kita buat konten sambil kita boleh menjadi seorang ibu yang bertanggung jawab kan. Bunga kasih pala untuk TV. Aduh. Saya recording di ruang tamu, jadi di situ akan ada tabung, di situ pula akan ada handbag. So ya, ya guys, it's a reality of a stay-at-home mom, aka content creator. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita pergi kepada kita punya 30 vlogging ideas for stay-at-home mom. First, kita ada yang pertama, home tour ataupun keliling rumah. Video home tour macam biasa lah kan. Kita tidak tahu apa itu home tour. Yang keliling-keliling di rumah kita, lepas itu kita kasih tunjuk apa yang ada di rumah kita. I mean, bagi saya itu bukan untuk menunjukkan sesuatu yang fancy, tapi kita juga suka kalau orang buat home tour di kampung ataupun di sulap, even di sulap saya sangat-sangat suka. Oke, tengok home tour yang begitu. Next, room tour. Ide yang kedua, room tour. Nah, jadi kamu boleh room tour di bilik kamu ataupun bilik anak kamu, bilik newborn kamu. Oke. Yang ketiga, desk tour di meja kerja saya ataupun desk tour in my office room. Gitu kan. Jadi kamu boleh kasih tengok apa saja yang ada di meja kerja kamu. Yang keempat, closet tour. Nah, jadi kamu boleh closet tour, ini closet kamu ataupun your daughter ataupun your son ataupun your baby's closet ataupun closet baby yang baru lahir. So cute. Saya suka tengok yang begitu-gitu tau. Oke, yang kelima, my morning routine. Mama, my morning routine. Ya, ini antara vlog yang saya suka tengok juga. Yang keenam, my skincare routine. Rutin penjagaan kulit saya. Kemudian yang ketujuh, my night routine ataupun rutin malam saya, activity malam saya. Yang ke-8, my weekend routine. Banyak rutin kan? Tapi ini ialah antara ide-ide yang saya rasa stay at home mom sudah pasti boleh buat. Kemudian vlog berkebun, mini garden ataupun my etc garden, my itu garden, my ini garden, my cactus garden. Oke, next, menghias rumah saya. Jadi kamu boleh buat vlog menghias rumah, why not ya kan? Kemudian kamu juga boleh buat vlog yang ke-11, menghias bilik anak perempuan saya, menghias bilik baby saya, menghias bilik anak saya, etc. Yang ke-12, vlog membersihkan dapur. My cleaning vlog ataupun I'm cleaning my kitchen today vlog gitu. Kemudian daily life as a stay at home mom with newborn ataupun toddlers. Kamu punya seharian bersama baby ataupun anak kecil. Macam mana? Saya sangat berminat tengok-tengok yang begini, jadi saya mencadangkan. Yang ke-14, how I met my husband. Bagaimana saya bertemu suami saya? Jadi ini storytelling lah, kamu kasih cerita lah. Mungkin juga lebih baik kalau kamu sama suami kamu kan dalam video tersebut. Kemudian membeli barangan runcit dengan budget mungkin juga apa yang saya beli dengan 50 ringgit. Apa yang saya dapat beli dengan 100 ringgit. Apa yang saya dapat beli dengan 500 ringgit di Malaysia, macam itu. Kemudian yang ke-16, berfungsi jenama atau jenis pakaian yang paling kita percayai untuk anak-anak ataupun barangan bayi. Apa sajalah tentang anak-anak, produk ataupun pakaian mereka yang kita suka untuk gunakan dan kita percayakan jenama itu. Yang ke-17, birth story ataupun delivery story, cerita tentang persalinan. Saya punya cerita tentang persalinan ada 3.000 view kah? 6.000. Saya salah ingat. 3.6k view. Gitulah. Ya, saya tidak
saya tidak share banyak kali pun orang tetap cari. Sebab setiap hari ada saja orang bersalin. Maknanya setiap masa akan ada orang yang suka untuk menonton cerita persalinan orang lain. Oke, yang ke-18. Apa yang saya lakukan untuk mengekalkan berat badan saya sebagai ibu? Yang ke-19. Apa yang saya masak hari ini? Yang ke-20. Memori yang paling tidak dapat dilupakan sebagai seorang ibu. Sejak kamu jadi ibu akan ada banyak sangat memori yang kamu tidak boleh lupa. Kalau saya pun cerita mungkin ada part 1 dan part 2. Trust me, there's a lot of unforgettable memory kalau kamu sudah jadi mama. 21. Jom tengok album gambar lama kita. Jadi kita boleh tengok gambar lama kan. Yang masa bujang kayak, lepas tu yang anak satu kayak, anak dua kayak begitu. Kan seronok kita mengimbau memori, down memory lane. Oke, next. Yang ke-22. Bagaimana saya menyusun semula laci saya? Ataupun how I arrange my drawer. Sangat satisfying melihat sesuatu yang samak dan jadi kemas. 23. Trik untuk memastikan rumah Anda sentiasa boleh dikunjungi. Ada saja trik dia, tapi atau trik kamu lain. Supaya kamu tidak payah ada appointment dengan kawan kamu untuk kawan kamu datang. But to me, I'm sorry, I cannot. Sangat bersedia mental dan physical. Sebab kan my home is a mess, baby. Yang ke-24, senarai cerita sebelum tidur saya untuk anak-anak. Macam kamu kasih tahu lah apa buku-buku ataupun apa story yang kamu suka ceritakan pada anak-anak kamu dan diorang suka. Nah, itu cerita untuk tidur diorang. Jadi ibu lain pun akan, oh I see, saya pun malah cerita yang itu begitu. Kita mau sharing, kita punya pengalaman as a mom, from A to Z, supaya ada ibu-ibu muda yang terbantu atau apa itu, terinspirasi. Kan? Oke, 25. Kali pertama mencoba makanan, kamu buatlah vlog kamu, first time eating this, first time eating that. Kemudian ada vlog hari jadi, setahun mungkin ada 2, 3, 4, 5 hari jadi. So, it's kind of good to have a birthday vlog. Yang ke-27, kemana hendak bawa anak makan? Which is, bukan semua restoran mesra anak, apalagi mesra anak kecil. Jadi alangkah baiknya kalau ada orang yang buat vlogging untuk kasih tahu kita di mana yang boleh bawa anak makan dengan selesa. Kan? Oke, 28. What's inside my mommy's bag? Kalau ibu-ibu keluarkan, mesti ada bag kan. Jadi kita tunjuklah apa dalam bag saya. Apa dalam bag saya sebagai seorang ibu yang baru begini anak, yang baru begitu anak. Sudah tentulah macam-macam. Tapi kadang-kadang saya langsung tiada bag. I mean, maybe I'm a pro. Tidak apa, beraja. 29. Sharing your diet as a breastfeeding mom. Ini ialah salah satu yang akan menimbulkan banyak spekulasi yang agak tidak berapa manis. Tapi bagi saya, video yang begini ialah somehow it's educate. Bukan somehow, memang akan educate para ibu muda bahwa itu ialah sesuatu yang semula jadi. Dan alangkah bagusnya kalau kita sebagai ibu, kita memberi semangat kepada ibu lain yang baru first time kasih breastfeeding anak dia. Kita share diet kita. Sebab pemakanan memang sangat mempengaruhi quantity, especially, and quality the susu badan. Oke, yang terakhir, my me time vlog. Oh please. Sebelum ada masa buat my me time vlog, like 17 years, and sebelum ada me time, I guess. Nah, me time, akan sudah jadi mama. Tapi kan saya suka tengok kalau ada ibu-ibu yang buat vlog me time dia. Oke, darling semua. Terima kasih kamu sudah menonton. Saya punya 30 ideas of vlogging for stay at home mom 2024. Dia bilang mas cakap Inggris, takut undang terbalik. Ya, nah sini kali sini ya sudah itu baca videonya. Oke guys, terima kasih kamu sudah menonton video saya. Thank you guys for watching. You guys stay safe, sehat dan tetap semangat melalui hari-hari yang akan datang. Gini. Bye. 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 Bye.
Gini,